Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berada di samping kanan saya, beliau adalah Dr. Khalid Ibrahim Al-Fihadi. Beliau adalah seorang dosen dan wakil kepala madrasah. Beliau PNS Saudi Arabia, pegawai Saudi Arabia. Beliau adalah doktor di bidang fikih dan sebenarnya sekarang sebagaimana kita ketahui adalah jadwal dari guru kita Buya Zulkifli Zakaria hafizahullah taala. Berhubungan beliau sekarang di Haramain, beliau meminta kami yang menggantikan. Beliau ini Syekh Dr. Khalid Ibrahim adalah teman saya pribadi waktu di Saudi Arabia. Beliau banyak fasilitasi dan beliau termasuk orang yang memiliki dedikasi yang tinggi dalam dakwah. Karena beliau adalah seorang dosen di salah satu universitas di Saudi Arabia. Insyaallah pagi ini kita akan mendapatkan ilmu dari beliau. Judulnya adalah yang berbahasa Indonesia, bagaimana seharusnya seorang dokter dan orang yang terkena musibah, orang yang sakit tak kala dia tertimpa musibah. Artinya nanti Syekh akan menjelaskan bagaimana tentang takdir, tentang keikhlasan dalam beramal dan segala macamnya. Insyaallah nanti ibu bapak akan bisa juga bertanya nanti bagaimananya. Kalau bisa berbahasa Arab boleh langsung ke beliau. Kalau berbahasa Indonesia nanti insyaallah saya akan terjemahkan ke bahasa Arab, dan kita kala beliau akan menjelaskan bahasa Arab, saya akan terjemahkan ke bahasa Indonesia. Ambo pribadi adalah murid Ustaz Zulkifli Zakaria, teman dekatnya anak beliau Ustaz Usamah LCMA. Ambo kuliah dulu di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran SIQ SAG Putra Nurizal SIQ SAG. Kepada Syekhna tafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أسعد الله صباحكم جميعا. Pertama, beliau mengucapkan salam kepada kita semuanya. Tentu ini adalah sebagai adab tak kalah seorang guru mengucapkan salam kepada jamaahnya. Kemudian beliau sangat bahagia sekali tak kalah di pagi yang penuh sejuk ini bisa bertemu dengan kita di rumah sakit ini dalam penuh kebahagiaan. وأرجو أن تكونوا بصحة وعافية تامة بإذن الله تعالى. Beliau mendoakan kepada kita semuanya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan. Tidak hanya kesehatan adalah afiah, kesehatan dan tidak ada pikiran gitu. Artinya dua kenikmatan adalah kesehatan dan tidak ada pikiran yang banyak gitu. Adalah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan Syekh mengharapkan kepada kita memiliki dua ini. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنيكم في الدنيا والآخرة. Dan Syekh juga berdoa kepada Allah, semoga kita yang hadir pada pagi hari ini, semoga Allah memberikan kepada kita kekayaan hati tentunya, di dunia maupun di akhirat kelak. وأن يسعدكم في الدنيا والآخرة. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebahagiaan di dunia sementara ini, apalagi di akhirat yang penuh keabadian. وأن يصلح لكم قلوبكم وأولادكم وأبناءكم. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hati kita, membersihkan jiwa kita. Karena ini adalah sumber dari segala macam masalah. Hati kita, Bu Bapak. Ya. Hati kita dan anak-anak kita dan seluruh kaum muslimin. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kemudian Syekh memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillah, segala pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan juga bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang terdapat dalam
muqaddimah haja, senantiasa Rasulullah SAW membacakan ayat Al-Quran ini. Adalah nasihat senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, senantiasalah kita bertakwa kepada Allah haqqa tuqatih, dengan semaksimal takwa. ففي هذه المحاضرة عندي رسالتين، رسالة للمريض ورسالة للطبيب. Dalam muhadarah ini, dalam tausiah ini, Syekh akan menekankan nasihat ini kepada dua hal. Pertama kepada para dokter, dan kedua adalah kepada orang yang sekarang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada keluarga yang sekarang lagi sakit, atau kita akan suatu saat akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang namanya sakit. أولا أقول يا أخي المريض اعلم أن ما أصابك بتقدير الله تعالى. Pertama, beliau menasihati kepada wahai orang-orang yang sekarang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang namanya sakit. Atau sekarang kita menunggu keluarga kita yang sekarang dirawat di rumah sakit ini. Maka Syekh mengatakan, apapun yang terjadi pada hari ini, wahai orang-orang yang diuji oleh Allah, tidak terlepas dari takdir, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. واعلم أن هذا بحكمة الله سبحانه وتعالى. Di balik musibah yang menimpa diri kita, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, sekali lagi, di balik musibah yang menimpa kita, pahitnya, manisnya, dan apapun bentuknya, pasti di balik ini ada hikmah. Ada hikmahnya, terkadang kita tak tahu. Tak kala kita sekarang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. واعلم أن هذا الأمر إنما بحكمة الله سبحانه وتعالى. Ketahuilah Ibu Bapak, sekali lagi Syekh menekankan, musibah yang menimpa kita hari ini, sakitnya kita hari ini, atau kita sekarang menunggu keluarga kita yang sakit, ini adalah sebuah musibah. Ketahuilah Ibu Bapak, di balik ini pasti ada hikmah yang terkadang kita tak tahu di balik ini semuanya. من الحكم أن الله يكفر بهذا الذنب. Di balik hikmah, orang yang sekarang lagi sakit, yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun sakitnya, ada hikmah yang terbesar tersirat sesuai yang kabar dari syariat, dari Islam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Ibu Bapak? Terhapusnya dosa-dosa kita. Ada kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, dirawat. Kan itu kan berat itu Bapak. Tapi yakinilah di balik itu dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. اعلم أخي المريض أن الله تعالى إذا أصابك بمرض فقدر المرض هذا إذا كان عظيما فالأجر عظيما وإذا كان صغيرا فالأجر كذلك. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku yang sekarang diuji oleh Allah, yang sekarang terbaring di rumah sakit ini karena sakit, ketahuilah semakin besar sakit kita hari ini, semakin besar ujian Allah Subhanahu wa taala yang Allah takdirkan pada hari ini, begitu besar juga pahala yang Allah siapkan. Begitu juga sebaliknya. Kalau kecil sakit kita, hanya sakit yang biasa saja, tapi kita juga dirawat di rumah sakit ini, juga Allah ganjar dengan apa yang kita alami. Kalau sedikit, Allah ganjar juga dengan pahala yang sedikit. Tapi besar sakitnya, dirawat terus menerus. Tapi ketahuilah, wahai saudara-saudaraku yang terkena diuji oleh Allah dengan sakit, pahala Allah yang menanti, pahala besar Allah yang menanti. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة إنما أجرك على قدر نصبك. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, sesungguhnya apapun yang menimpa dirimu, apapun bentuknya yang tidak kita senangi, Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar dengan pahala atas segala apa-apa yang kita rasakan hari ini. يقول صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به عن خطاياه. Sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ibu Bapak dan saudara-saudaraku yang sekarang lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, apapun yang menimpa diri kita, keresahan, kegundahan, sakit yang kita rasakan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fadilah, keutamaan orang yang lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit.
Sampai tangan kita ini Ibu Bapak ditusuk oleh yakninya kena duri. Kan sakit tu seketik Bu berdarah tu. Kecuali seluruhnya akan menghapuskan dosa-dosa kita. إخوتي، الإنسان يرجو دائما العفو والعافية من الله، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في المساء والصباح: اللهم إني أسألك العفو والعافية. Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, setiap kita yang berada di sini, apapun bentuknya, akan senantiasa berharap kepada Allah untuk senantiasa sehat, dan afiat, sebagaimana doa yang disunahkan, yang diajarkan Nabi SAW kita baca setiap pagi dan petangnya. Ibu Bapak harus memiliki kitab zikir pagi dan petang karangan Al-Qahtani. Kalau di Haramain itu sering dibagikan, di Masjidil Nabawi bisa diambil sendiri di pojok-pojoknya, atau di Indonesia namanya zikir pagi dan petang karangan jadinya Ustaz Fadil Al-Jawas. Bagus Bu. Apa salah satu doanya? Allahumma inni as'alukal afa wal afiyah. Kita baca setiap pagi dan petangnya. Ya Allah, aku meminta kepadamu kesehatan. Kesehatan Bapak. Tidak hanya kesehatan, wal afiyah. Afiyah ini Bu Bapak, enggak ada banyak pikiran dah gitu. Pikiranku damai, tenang. Terkadang orang lain sehatnya, tapi pikirannya banyak galau, stres. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita dua hal ini. Sehatnya badan kita dan lapangnya pikiran kita. جبريل عليه السلام لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته، ثم قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, penghibur bagi orang-orang yang sekarang diuji oleh Allah dengan sakit dan sesuatu yang mereka harapkan terjadi, apapun bentuknya. Ingatlah sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW dalam sebuah hadis yang terdapat di kitab Arba'in. Ya, malaikat Jibril ini bertanya kepada Rasulullah SAW, man iman? Apa itu iman sesungguhnya? Apa kata Nabi SAW? An-tu'minu billahi wa malaikati wa kutubi, dan seterusnya. Engkau benar-benar beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya. Yang terakhir, Ibu Bapak, yang banyak orang tergelincir, kau harus benar-benar beriman kepada ketentuan Allah, takdir Allah, baik maupun buruknya, manis maupun pahitnya. Ini Bu, ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sakitnya keluarga kita hari ini, diujinya kita oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya, seorang mukmin harus beriman ini semua nak terlepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. واعلم أخي أن مراتب الإيمان بالقضاء والقدر 4 واحفظوها. Ketahuilah Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, tak kala kita beriman kepada ketentuan Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, para ulama menjelaskan kalau kita beriman kepada takdir Allah, harus kita fahami masalah yang 4 ini yang akan Syekh jelaskan. أولا العلم، فالله يعلم بكل شيء ما يقع في الأرض من أن خلق الله السماوات والأرض إلى أن يبعث الله الأرض ومن عليها. Ambo bertanya ke Ibu Bapak dulu, kancang namu berterjemah atau agak? Enggak Bu ya, cameh dah Bu, lembek-lembek Bu ya. Jale Bu, jale. Kok salah paham lo Bapak. Ibu Pak, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita berbicara tentang iman, tentang takdir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik maupun buruknya, manis maupun pahitnya, dan ini semua pasti terjadi kepada kita. Nak lapeh orang dah tu Bapak. Biar kayunya, biar miskinnya, nyumbang saya atau jabatan tinggi, pasti akan Allah uji dengan sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kita. Tak kala ini terjadi, apapun bentuknya, meninggalnya orang yang kita cintai atau anak kita meninggal, apapun bentuknya, harus diimani dengan takdir. Pertama, kata Syekh mengatakan, harus dengan ilmu. Apa Bu? Ilmu. Kita yakini Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, apapun yang terjadi kepada kita hari ini,
apapun bentuknya, tidak terlepas dari ilmunya Allah, ketentuan Allah, ya, pengetahuan Allah. Bu Bapak, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini Bu, kalau ingin memahami dengan takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. قال الله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. Sebuah dalil yang mengatakan, apakah kau tidak mengetahui? Ya, dalam Al-Quran, Abu translate langsung, tidaklah engkau mengetahui bahwasanya Allah mengetahui seluruhnya, baik di langit maupun di bumi. Artinya Ibu Bapak, segala macam yang terjadi di dunia ini, apapun bentuknya Bu, tidak terlepas dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. وقال تعالى وهو بكل شيء عليم. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huwa bikulli syai'in alim, atas segala sesuatu. Atas segala sesuatu Allah Maha mengetahui. Artinya apapun yang terjadi kepada kita hari ini, apapun bentuknya Bu, tidak terlepas dari pengetahuan Allah, kehendak Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala. اعلم أخي المريض أو أخوتي، اعلموا أن المرض أو المصيبة إذا وقعت أو السرور اعلم أنه بعلم الله سبحانه وتعالى. Ibu bapak yang sekarang diuji oleh Allah, yang lagi sakit, baik laki-laki maupun perempuan yang sekarang dirawat di rumah sakit ini, ketahuilah apapun yang terjadi kepada kita hari ini, Allah Subhanahu wa taala menguji kita, tidak terlepas dari ilmunya Allah, pengetahuan Allah, takdir Allah. Seperti itu tuh Pak, untuk memahami takdir. Kalau takah tu iman wan akan galau ada Bapak. Takdir Allah Subhanahu wa taala. المرتبة الثانية وهو الكتابة، أن الله كتبها في اللوح المحفوظ. Pertama apa tadi Bu? Ilmu. Yang kedua adalah Alkitabah. Maknanya tertulis. Apa penjelasannya? Apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, sakitnya kita, apapun bentuknya, termasuk kita dihina oleh orang lain, sekarang itu sesuatu yang terjadi di luar rencana kita, dan kita benci akan ini, kan seperti itu, adalah musibah. Ketahuilah Ibu Pak, seluruhnya tak terlepas dari catatan takdir yang telah Allah takdirkan. Alkitabah itu artinya catatan Bu Pak, tak terlepas dari ketentuan Allah, takdir Allah yang telah Allah tentukan kepada hambanya. يقول الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. Ibu tengok nanti dalam surah Al-Hadid tentang keimanan kepada Allah, tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah katakan? Wa ma asabakum musibah. Apapun musibah yang menimpa dirimu. Pengertian musibah apa Ibu Bapak? Sesuatu yang terjadi di luar rencana kita. Dan kita benci yang terjadi ini terjadi dalam hidup kita. Apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan? Wa ma asabakum musibah. Apapun musibah yang menimpa dirimu, illa fi kitab. Wa ma asabakum musibah fil ardi wala fi anfusikum. Apapun musibah yang menimpa dirimu di dunia ini maupun dirimu pribadi, kecuali seluruhnya tak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya itu telah tertulis dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Artinya Bu, Pak, jika hari kuat sakit atau keluarga awak sakit, apapun bentuk musibah yang menimpa diri kita, tak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala yang telah tertulis sebelum kita lahir di dunia ini. يقول الله تعالى بعد هذه الآية قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. Tujuannya apa Bu Pak? Tak kala kita beriman kepada Allah dengan masalah ini, likai la ta'sau. Tujuannya Bu, supaya engkau enggak terlalu galau, resah, gundah. Tanyalah ke orang-orang dokter, bilang kan dokter. Kebanyakan orang penyakit aneh-aneh itu yang tinggi-tinggi itu, yang angker-angker itu kecil orangnya, gara-gara sebenarnya lah pikiran. Nah, galau pertama Ibu.
Pola galau tuh akan timbul penyakit ini dan pikiran Pak. Kalau beriman kepada takdir Allah, ketentuan Allah, apa faedahnya Bu? Likai la taksau, supaya kau nggak terlalu galau dalam hidup ini, tak terlalu resah dalam menghadapi hidup ini. Karena apa Ibu Bapak? Kita beriman dengan namanya takdir, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah tertulis sebelum kita diciptakan. المرتبة الثالثة هي المشيئة، فلا يقع على وجه الأرض إلا أن الله شاء وقدر سبحانه وتعالى. Yang pertama apa tadi Bu? Ilmu. Yang kedua Alkitabah. Yang ketiga masyiah. Yang ketiga Bu, yang mencatat masyiah. Apa pengertian masyiah? Masyiahku artinya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Apapun yang menimpa diri kita hari ini, musibah dan apapun bentuk sakit maupun senangnya, bahagia maupun sengsaranya, manis maupun pahitnya, tidak terlepas dari kehendak yang pemilik langit dan bumi ini, Allah Subhanahu wa taala. ولا يقع شيء على وجه الأرض أو في السماوات إلا بمشيئة الله، لا يمكن أن يقع شيء لم يشاء الله سبحانه. Bu, Pak, tak kala kita diuji oleh Allah, apapun bentuknya, kita yakini apapun yang terjadi kepada diri kita, bentuknya apapun bentuknya. Mungkin sekarang kita lagi sakit atau kita menderita penyakit ini dan itu. Ketahuilah apa kata Syekh mengatakan, apapun yang terjadi di dunia ini tidak terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. يقول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. Apa kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Takwir? Surah Takwir sah? Surah Takwir ini, surah At-Takwir di juz 30, Bu tengok nanti. Kadang orang diuji oleh Allah, baca ayat Bu. Wa ma tasyauna. Kau boleh berharap, kau boleh berencana, kau boleh berobat, kau boleh ini dan itu dengan asbab dunia. Tetapi rencanamu itu, tetapi harapanmu itu illa ayyasha Allah, di atas rencana Allah Subhanahu wa taala. Artinya Bu, kalau sakit, kita dianjurkan melaksanakan asbab dunia, baru datang rumah sakit. Tapi kalau sesuatu itu di luar rencana kita, contoh meninggal dunia, dan di luar harapan kita, ingat, rencana kita dianjurkan, tetapi rencana kita ada rencana Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, pemilik langit dan dunia ini, dan yang terjadi tak terlepas dari kehendak Allah. Apa buahnya Bu? Kalau terjadi itu, kita tidak akan menyalahkan orang lain. Meninggal orang yang kita cintai, yang kita goro-goro ini, tidak boleh lagi Bu. Kita harus ketakat, saya telah berbuat, saya telah berikhtiar yang terbaik, tetapi ikhtiar saya ada kehendak Allah Subhanahu wa taala yang mengatur hidup saya ini. ويقول تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه. Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga, kalaulah Allah Subhanahu wa taala berkehendak pada sesuatu, kau takkan bisa melakukannya. Artinya kehendak kita adalah termasuk dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. المرتبة الرابعة الخلق. Yang keempat, yang pertama adalah ilmu. Yang kedua, kita bahasa tulis dua. Yang ketiga adalah masyiah, kehendak. Yang keempat, cara memahami takdir itu adalah ciptaan. Ciptaan. Al-khalq, ciptaan. فالله خلق كل شيء سبحانه وتعالى، خلق المرض وخلق المريض وخلق السعادة وخلق الحياة، هكذا خلق الله سبحانه وتعالى. Kita imani Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan seluruhnya. Allah menciptakan sakit. Dia menciptakan sakit kepada diri kita, Allah. Allah juga telah menciptakan kesehatan. Yang memberikan kesehatan kepada kita adalah Allah. Allah juga telah memberikan atau menciptakan kebahagiaan. Yang memberikan kebahagiaan itu hanyalah Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala hal
dalam hidup kita. والله خالق كل شيء يقول الله تعالى. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallahu khalaqa kulla syai'in. خالق كل شيء. Wallahu خالق كل شيء. Wallahu khaliqun kulla syai'in. Allah telah menciptakan segala sesuatu. إبراهيم عليه السلام قال لقومه والله خلقكم وما تعملون. Ibu bapak, tak kala Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah katakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malu. Allah telah menciptakan kita. Sakit yang kita rasakan hari ini, yang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, wa ma ta'malun. Dan kerjamu juga adalah ciptaan Allah Subhanahu. Amaliyah kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. أخي المريض ومن أصيب بمصابة سواء بموت ولده أو قريبه أو غير ذلك يعلم أنه أولا بعلم الله سبحانه وتعالى، وأن الله كتب هذا الأمر، وأن الله شاءه، وأن الله خلقه سبحانه وتعالى. Wahai saudara-saudaraku yang sekarang diuji oleh Allah, termasuk yang pernah diuji oleh Allah, meninggalnya orang-orang yang kita cintai. Contoh meninggalnya ibu kita, ayah kita yang kita cintai. Meninggalnya anak-anak kita yang kita harapkan. Meninggalnya orang-orang kekasih-kekasih kita, suami kita atau istri kita. Ketahuilah ibu bapak, kalau kita ingin memang bahagia dalam hidup, kita diikat dengan iman. Kita diikat dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diikat dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala karena ini bagian iman kita. Kita yakini ini adalah tak terlepas dari ilmu Allah. Satu, ini tak terlepas dari takdir Allah yang telah Allah tuliskan dalam hidup kita. Dua, ini tak terlepas dari kehendak Allah, sang pemilik langit dan bumi ini. Keempat, ini tidak terlepas dari ciptaan Allah yang Allah takdirkan kepada diri kita. Kalaulah demikian keimanan kita, Bu, Pak, sepahit pun kita dalam hidup ini akan galau kita. Bak kecil orangnya, kalau awak hiduplah seperti karang di samudra. Kadang pun ombak yang menerpanya tak kuat. Karena apa? Seorang mukmin dia beriman, terikat dengan ketentuan Allah, percaya kepada ketentuan Allah, pahit maupun manisnya, susah maupun bahagianya. Inilah buah dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. ولهذا لم يجعل الله سبحانه وتعالى هذه الدار دار الدنيا دار البقاء، إنما دار البقاء هي دار الجنة أو إلى النار، نسأل الله العافية. Ibu bapak yang sekarang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya, pasti kita diuji oleh Subhanahu wa taala. Ingat, kita sekarang berada di negeri dunia yang sementara, dunia yang sangat hina. Seorang muslim yang sekarang diuji oleh Allah, hendaklah dia berpikir bagaimana dia bahagia di akhirat kelak. Bagaimana dia akan merasakan kebahagiaan yang penuh keabadian. Bagaimana dia akan bisa masuk surganya Allah yang maha luas, seluas langit dan bumi. Sedangkan di dunia ini, Bapak, pasti kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. وقال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ثم قال وبشر الصابرين. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, dan ayat ini masyhur. Kita kalau orang takziah kadang-kadang anak, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Apa selanjutnya? Walanabluwannakum bisyai'in. Siapapun diri kita, pasti Allah Subhanahu wa taala akan uji kita. Allah akan uji diri kita. Walanabluwannakum bisyai'in. نبلونكم بشيء من الخوف. Minal khauf, dengan ketakutan. والجوع. Takut awak sesuatu yang terjadi di hari yang akan datang. Kadang awak dicamai-camai orang nak. Sakit 5 hari ini mati apa jago kan gitu nak. Oh nanti sakitnya tak kagak. Pasti Bu ada ketakutan kepada diri kita. Kemudian minal ju'sun, minal khawf wal ju' wa naqsin. Minal khawf wal ju' dan kelaparan, wa naqsin minal amwali wal anfus. Dan kurangnya harta dan galaunya pikiran. Artikan galaunya pikiran ya, karena
lemahnya jiwa dalam ayat itu, galaunya pikiran. Pasti Bu, kita diuji oleh Allah. Tetapi ingat, Allah katakan penutup bagi orang-orang yang diuji oleh Allah sesuai dengan kehendak Allah. Apa kuncinya Ibu Bapak? Wabasyiris sabirin. Kabar gembira. Kabar gembira. Cahaya Allah, berbahagialah bagi orang-orang yang sabar terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala. أخي المريض لا تعترض على أمر الله سبحانه وتعالى. Wahai saudara-saudaraku yang diuji oleh Allah yang lagi sakit, jangan kita berputus asa terhadap apa yang Allah takdirkan hari ini. وأكثر من قول الحمد لله. Perbanyaklah mengucapkan alhamdulillah. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai hamba-hambaku, wahai saudara-saudaraku, wahai saudara-saudaraku yang sekarang diuji oleh Allah, yang lagi sakit, perbanyaklah zikir yang ini. Alhamdulillah. Segala puji kepada Allah. وأكثر من الدعاء إليه والإلحاح على الله سبحانه وتعالى. Perbanyaklah berdoa kepada Allah, perbanyaklah berharap kepada Allah, perbanyaklah zikir kepada Allah. دائما ألح بقلبك، تخرج من قلبك وابكي أمام الله كما يبكي الطفل أمام والديه. Bagi wahai saudara-saudaraku yang sekarang diuji oleh Allah, lagi sakit, menangislah kepada Allah, berharaplah kepada Allah, menangislah minta kesehatan kepada Allah, sebagaimana anak kecil menangis merengeknya meminta sesuatu kepada ibunya. Kita sekarang berhubungan dengan Allah. Maka dari itu kaum muslimin yang sekarang diuji oleh Allah sakitnya kita, menangislah kita meminta pertolongan kepada Allah. Kita tawakalkan hidup kita kepada Allah dan insya Allah akan kabulkan. ولا تتعجل بالاستجابة، لا تتعجل بالإجابة، فالله تعالى لا يؤخر إلا لحكمة سبحانه وتعالى. Yang sekarang kita diuji oleh Allah, apapun bentuknya. Sakit termasuk adalah ujian dari Allah. Jangan tergesa-gesa doa kita dikabulkan. Kamu mau sakit segala macam. Maka itu merasa sesuatu ini tidaklah baik gitu loh. Maka tidak diperbolehkan. La tata'ajjal, jangan tergesa-gesa doa kita dikabulkan. Kita nikmati doa kita kepada Allah. Sakit yang kita hadapi hari ini adalah menggugur dosa-dosa kita. أيوب عليه السلام جلس في مرضه 18 سنة وهو مريض حتى ذهب كل أقربائه. كم أيوب؟ 18 سنة. 18 سنة ما 18 يعني 1 8 1. Oke. Ingatlah di dalam Al-Quran cerita Ayub alaihissalam waktu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit. Berapa tahun Ayub alaihissalam, Nabi Allah Subhanahu wa taala sakit 18 tahun. Waktu 18 tahun itu tak kala Allah Subhanahu wa taala menguji Ayub alaihissalam, ditinggal seluruhnya. Ditinggalkan oleh hartanya, ditinggalkan oleh istri-istrinya, ditinggalkan oleh segala hal dalam hidupnya. Sakitnya seorang Mari ujian Allah Subhanahu wa taala kepada Ayub alaihissalam. Ditinggal oleh orang-orang dicintai karena orang-orang beranggapan kalau Ayub didekati akan menular penyakitnya kepada kita. Besar Pak, ujian Nabi Allah Ayub alaihissalam. Orang berpaling menghindar termasuk Covid batang asal mula penyakitnya angker Covid lah kira-kira. Lari orang gara-garanya. Ayub alaihissalam diuji 18 tahun. ما بقي معه إلا زوجته فقط واثنين من أصحابه يزورونه كل فترة بين فترة وفترة طويلة. Semuanya hilang, semuanya pergi, semuanya hartanya pergi, anak-anaknya pergi, kecuali yang tinggal satu, istrinya yang setia, kawan hidupnya, yang tampik bagi dukanya. يذكر أهل العلم أنه ما بقي حيا من جسده إلا لسانه وقلبه فقط. Bayangkan tuh tak kala Ayub alaihissalam diuji oleh Allah. Nah dia tertinggalan tubuhnya lama busuk selahnya, kecuali lidahnya dan hatinya. Apa penyakit di kedokteran kira-kira? Lama busuk badannya selah positif, kecuali yang tinggal di mulutnya dan hatinya. Lama busuk badannya semuanya. Kalau orang mendaki kan bisa tertular.
Marah balik cobaan Ayub alaihissalam. Diuji oleh Allah dengan sakitnya. Amur Rasul di Pariaman pun ada orang menerima sakit seperti Nabi Ayub alaihissalam. خرجت زوجته تبحث عن طعام لزوجها فلم تجد طعاما حتى لم تجد مالا فقطعت ضفيرتها وباعتها وغطتها عن أيوب عليه السلام. Masya Allah. Istrinya yang setia. Kok istrinya yang setia gua? Kadang laki wak diuji oleh stroke nak, kadang lari wak nak kebanyakan. Laki wak tinggal di surau burua. Itu nak setia nomor itu. Kalau ikut Syekh menceritakan ada istri beliau yang soleha, yang setia sampai baliknya ujian Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu itu. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, istrinya nak ada punya apapun lagi dah. Nyu mencari makan untuk suaminya, mencari makan untuk bisa menghidupkan suaminya, karena suaminya terbaring sakit. Membusuk badannya semua boleh-boleh kecuali yang tinggal mulut dan lidahnya. Dicari kalau nak dapat makanan, karena pitina tu. Dicari segala hal hartanya dapat. Aduh yang beliau jual. Ma tashtari zawjah. الطعام اشترى الطعام فلما أتت بالطعام إليه قال أيوب عليه السلام من أين لك هذا الطعام؟ فقالت أتيت به فألح عليها فكشفت عن رأسها فإذا ضفيرتها قد باعتها فتأثر أيوب عليه السلام تأثرا شديدا. Mau bikin buat atau gimana? Ikut bu bapak yang dimuliakan Allah. Sampai-sampai istrinya pun ada yang bisa dijual ya, untuk memenuhi makan suaminya. Sampai diambilnya rambut juga sejenis apalah ada di mantuknya rambut, kemudian dijualnya kepada orang supaya suaminya bisa makan, bisa sembuh kembali, bisa menegakkan tulang rusuknya supaya tidak mati gitu lah. Kemudian dah dapat yang dijualnya sesuatu yang enggak remeh, aurat tentunya. Tentu ini bukan kehormatan ya Bu ya, rambut dijual kalau salah terjemah Syekh. Kemudian dapatlah makanan oleh istrinya yang setia ini kepada Ayub alaihissalam, dibuat makanan. Nah malah Ayub mengatakan, dari lima anti dapat makanan kau. Dari mana engkau dapat makanan kau? Kecil Ayub kepada istrinya. Saya telah jual ini dan jual. Kemudian mendengar itu Ayub marah besar. Marah Ayub mendengarnya. Nabiullah Ayub alaihissalam kepada istrinya. فتأثر أيوب عليه السلام بهذا الموقف ثم قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. Tak kalah sesemuanya telah Ayub lakukan. Ayub alaihissalam tidak minta ya Allah sembuhkan saya, tidak. Tetapi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Ayub, ربي إني مسني الضر. Rabbi inni masyadur. Ya Allah, lah barik bagi hamba terhadap musibahku, terhadap sakitku. Wa anta arhamur rahimin. Wa anta arhamur rahimin. Sedangkan aku masih memilikimu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ingat Bu, Ayub alaihissalam tidak berdoa karena malu dan dahulu telah banyak kesehatan yang Allah Subhanahu Wa Taala, kenikmatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Cuma 18 tahun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Ayub berdoa, ini masih ada dur. Sesungguhnya ya Allah, aku telah diuji, aku telah ditimpa oleh banyak macam segala macam sakit ini. Wa innaka wa anta arhamur rahimin. Sedangkan Engkau ya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. فاستجاب الله له وأول ما أحيا قدميه قال اضرب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. Kemudian Ayub alaihissalam ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sembuh. Berarti Bu Pak, sabare pun sakit awak pasti ada peluang untuk sembuh. Optimis dalam menghadapi apapun baliknya cobaan awak. Tak kala Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah, dia tidak meminta kesembuhan, tapi dia mengatakan menisbahkan dengan sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pertama menyuruh Ayub apa Bu Pak? Membersihkan kakinya dengan air. Dengan air itu perlahan dan perlahan Ayub alaihissalam sembuh. Berapa tahun diuji tadi Bu Pak? 18 tahun subhanallah. Ada awak siko 18 tahun diuji tak kata nak. Kadang awak diuji anu laki awak stroke 5 tahun ala beda pikiran awak nak. Banyak itu lapangan nampak dia ala tinggalnya bini lakinya. Kok diuji Bu 18 tahun dan busuk badannya semua. Kesetiaan pelajaran yang mau dapat dari Syekh. Kesetiaan seorang istri
kepada suaminya. واعلموا إخوتي أخواتي اعلموا أن ليس بينك وبين الله أحد ولو كنت صاحب ذنوب ومعاصي فليس بينك وبين الله أحد. Ketahuilah ibu bapak yang dimuliakan Allah. Kita ini antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sekarang berhubungan tak kala kita diuji oleh Allah, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Ya, kita langsung dari antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. لا يغرك الشيطان ويذكرك بالذنوب ويمنعك بينك وبين الله. ادعو الله وأنت مذنب واستغفر في ذنبك واطلب الله سبحانه وتعالى. Tak kala kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya, yang harus kita ingat Bapak adalah dosa-dosa kita. Adalah apa? Dosa-dosa kita. Tak kala kita diuji oleh Allah, sakit dan sesuatu yang terjadi di luar rencana kita, kita ingat dosa-dosa kita. Ini mungkin sebabnya Allah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Maka sikap kita tak kala kita diuji oleh Allah, berbanyak istighfar. Jangan salahan orang, jangan salahan fulan-fulanah. Beristighfar kita kepada Allah, karena ini adalah urusan kita dengan Allah. Allah kasih kita sakit adalah urusan kita kepada Allah. Mungkin gara-gara sakit ini kita kembali kepada Allah. ليس بينك وبين الله أحد. Tidak ada batasan, tidak ada masalah sakit ini buang. Ada urusan kita dengan Allah. Mungkin kita dulu melakukan maksiat, dosa yang banyak. Maka Allah kasih penyakit itu gunanya apa? Untuk bagaimana hambaku kembali kepadaku. Bagaimana hambaku ini terhapus dosa-dosanya. Bagaimana hambaku tak kala dia meninggal dunia terhapuskan segala dosa. فالله سبحانه يسمع دعاءك ودعاء الخلق كلهم جميعا كأنهم شخص واحد عند الله سبحانه وتعالى. Ketahuilah bagi anda yang sekarang diuji Allah, Allah akan pasti mendengarkan keluhan anda. Allah akan pasti mendengarkan keluhan kita yang sekarang dipuji oleh Allah. Berdoa kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Gantungkan hidup kita kepada Allah. Kuncinya apa Bapak? Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. لا يختلط على الله صوتا من صوت آخر فأصواتهم الجميع كلهم كأنهم شخص واحد. لا يختلط على الله يعني أصوات الناس. يعني إذا دعا هذا ودعا هذا ودعا لا تختلط الأصوات عند الله تعالى. لا تختلط الأصوات. يعني معناه يعني لو دعوا هؤلاء كلهم جميعا ودعوا أهل الأرض كلهم يعني هذه الأصوات اللي جميعا لما أتكلم أنا معكم والشخص يتكلم ستختلط علي الأصوات. Ibu bapak, kalau bagus tauhid kita kepada Allah, jangan mengharapkan minta doa kepada orang lain. Jangan campur adukan doa kita kepada orang lain. Kita langsung berdoa kepada Allah. Kita langsung berdoa kepada Allah, ya Allah, sembuhkan saya. Jangan berharap doa kepada manusia. Kita seyogianya yang pertama berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. فالله يسمعهم جميعا. Allah pasti mendengar doa kita seluruhnya. Mendengar doa kita, harapan kita pasti Allah dengar Ibu Bapak. الرسالة الأخرى رسالة للأطباء. Kemudian ini pertama tadi, masalah nasihat beliau kepada orang sekarang diuji oleh Allah. Yang diuji oleh Allah, apapun bentuknya dirawat. Dan sekarang mungkin di antara kita dianoksa oleh dokter sakit ini dan itu. Pertama tadi nasihat, sabar, semuanya terlepas dari ketentuan Allah. Masalah takdir Allah ada 4, ilmu, apalagi Bu? Kitabah, ma'isyah dan kudrah. Ini kita pahami, tak terlepas dari ketentuan. Ini risalah beliau pertama kepada orang-orang yang sekarang diuji Allah. Sekarang risalah beliau kepada nakes lah, ini nakesnya, kepada dokter. الرسالة الأولى ذكر أهل العلم أن الطب يكون فرض كفاية لحاجة الناس إلى ذلك. Ketahuilah bagi saudara-saudaraku yang tergabung dalam nakes, para aktivis kesehatan, ketahuilah kerja Anda hari ini sangat mulia. Karena sekarang Anda memakai hukum fardu kifayah. Tak kala Anda mengamalkan atau mengerjakan ini adalah fadilah dari Allah, akan tergugur kewajiban-kewajiban yang lain. Sebagaimana orang mujahid Bapak. Bagi Anda sekarang ikut dalam nakes, seperti Anda sekarang mujahid. Tak kala ada satu yang menegakkan, yang lain bisa tidak diwajibkan. اعلم أيها الأطباء
أن عملك مباح. Ketahuilah saudara-saudaraku yang tergabung dalam nakes, dalam kedokteran. Kerja Anda hari ini adalah mubah. متى تؤجر على ذلك؟ إذا أخلصت العمل لله سبحانه وتعالى. Dengarkanlah saudara-saudaraku yang tergabung dalam nakes, dalam kedokteran, pelaku-pelaku aktivis kesehatan. Kerja Anda sekarang adalah mubah. Kapan dapat bagi kita pahala? Tak kala kita ikhlas. Tak kala kita ikhlas dalam amal ini. Tak kala kita hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini akan menghasilkan pahala. Ini akan menghasilkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita seorang nakes ikhlas dalam pekerjaan yang mulia ini. وكيف الإخلاص؟ Bagaimana cara menggapai ikhlas bagi seorang nakes? أن تعمل هذا العمل لوجه الله سبحانه وتعالى. Engkau beramal mengerjakan pekerjaan yang mulia ini, melayani orang-orang sakit dalam perbuatan mulia ini adalah termasuk fardhu kifayah, hanya mengharapkan pahala Allah, mengharapkan ikhlas kepada Allah. Nanti kalau masalah dunia ini nanti itu hanyalah bonus, tambahan dari Allah. وتقصد بذلك نفع المسلمين. Maksud dari amal ini, Ibu Bapak yang tergabung dalam nakes, adalah bagaimana seorang dokter hanya bagaimana bermanfaat kepada umatnya Rasulullah SAW, bermanfaat kepada manusia. وتخدمهم في ذلك. خدمتهم adalah bagian dari khidmah, bagian dari bagian dari khidmah. Oh, khidmah bahasa Indonesia. الخدمة. Nah. الخدمة يعني تعمل له. Oh itu. Hanya bagian dari menolong seseorang. Bagian ini adalah niat kita pertama adalah bagaimana kita menolong sebanyak mungkin orang-orang yang lagi sakit. Khidmah, membantu orang-orang yang lagi sakit. وتنظر إليه نظرة الرحمة والشفقة على هذا المال. Ingatlah, pekerjaan sekarang kita ini bagi seorang nakes dokter adalah pekerjaan yang sangat mulia dan ini mengandung rahmat. Ini mengandung rahmat karena kita merahmati orang-orang yang lagi sakit. وتعلمون يعلم الأطباء أن هناك أمراض حسية وأمراض معنوية. Ketahuilah bagi kita dalam nakes, kata Syekh Dr. Khalid Ibrahim, dalam sakit itu terbagi menjadi dua. Sakit dalam pengertian jismiyah, yakni sakit badan. Mungkin nakes lebih tahu padamu. Yang kedua ada sakit rohaniah, sakit yang ada pada jiwanya. Ini harus kita ketahui, Bapak. Terkadang ada orang sakit badannya masih sakit, tapi rohaninya harus kita perhatikan juga gitu. المعنوية مثل السحر نسأل الله العافية أو العين. Sakit yang pertama mungkin dokter dah tahu, ini sakitnya A, B dan C, sakit kanker ini. Itu adalah sakit dalam fisik, Bapak. Tapi ada dalam syariat Islam, dalam agama kita mengajarkan sakit disebabkan oleh sihir. Sakit disebabkan oleh ain. Cerita je, ambo patang ada merukiah orang di sebuah rumah sakit di Pariaman, langit tangan orang-orang Sulaya. Lah berapa suntik penanang, dulu kita tenang pajago. Datang di teleponnya Ustaz, ini gimana nih Ustaz? Ambo datang ternyata ada jin bersarang dalam tubuhnya. Alhamdulillah dengan izin Allah, sehat dan jin itu bisa masuk Islam. Dan dokter di situ mengucapkan jazakallah khairan. Ternyata Bapak, dalam ilmu medis harus juga berkaitan dengan ilmu yang namanya ilmu sihir, ilmu ain, dan itu hak dan itu harus kita wajib percaya dan iman. ولهذا أوصي المريض بقراءة القرآن والقرآن كله شفاء. Bagi kita yang sekarang tergabung dalam nakes, kita harus nasihati saudara-saudara kita yang lagi sakit. Kalau ingin cepat sembuh, Pak, Bu, harus diperbaiki jiwanya. Pertama, kebahagiaannya yang ada dalam rohaninya. Bagaimana caranya? Berbanyak membaca Al-Quran, berbanyak zikir kepada Allah. Khusus Al-Quran yang Syekh katakan, membaca Al-Quran, seluruhnya ayat-ayat Al-Quran itu adalah obat bagi orang yang sakit. يقول الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء من ليست تبعيضية بل هي كل القرآن. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, surah Al-Isra, surah Al-Isra, wa nunazzilu minal Qur'an. Tidaklah Al-Quran diturunkan ma huwa syifa, kecuali adalah obat. Artinya Ibu Bapak kata Syekh, seluruh Al-Quran yang kita temui itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas, seluruhnya adalah obat, Bapak. Obat. Inilah yang seharusnya ditekankan kepada nakes untuk
tidak hanya asbab dunia yang kita kejar, lebih daripada itu kita kejar juga dengan asbab rohani orang ini, karena dia adalah seorang muslim yang harus kita kejar. Perbanyaklah zikir, Pak, perbanyaklah membaca Al-Quran, karena inilah obat sesungguhnya. النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الصحابة الذي قرأ على زعيم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا قرأت عليه؟ قال: الفاتحة. قال: وما يدريك أنها رقية؟ مرة ثانية شيخ في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحد الصحابة قرأ على شخص، نعم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني قرأت عليه الفاتحة. قال: وما يدريك أنها رقية؟ Nah, pada waktu Rasulullah SAW ada seorang yang sakit. Kemudian sahabat ini membacakan Al-Fatihah kepada orang ini. Membacakan Al-Fatihah kepada orang yang sakit ini. Dibacakan. Kemudian orang ini mengadu kepada Rasulullah SAW. Oh, yang dibaca oleh sahabatmu itu. Apa kata Nabi SAW? Ini adalah ruqyah. Nah, pengobatan dengan ruqyah adalah bagian dari kesembuhan. Beliau dokter ya. Paham ya tentang masalah kedokteran dan paham dia tentang masalah penyakit rohani ini. Terus sekali lagi, meruqyah adalah bagian dari cara penyembuhan. Bukan kebanyakan orang seperti kajian Sa'zul yang sebelumnya kanwa, ya ronsen dengan ayam, kan ronsen dengan ayam nak alias sebagai ayam. Ini tidak diperbolehkan. Ya, caranya yang syar'i adalah meruqyah. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي جميع مرضى المسلمين. Saya berdoa kepada Allah, saya berharap kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan siapa saja yang sakit pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. وأن يعافينا وإياكم. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan afiah kepada kita, pikiran yang lapang, Bu Pak. Pikiran yang nyaman. Karena sehat tergantung kepada pikiran yang nyaman, Bu Pak. Tapi orang yang galau, stres, atau ketimbul penyakit-penyakit angker-angker tuh, Pak. Maka Syekh mengatakan, di balik beliau bermohon kepada Allah untuk sembuh bagi orang-orang yang sakit hari ini, lebih daripada itu, Syekh mengatakan semoga orang-orang yang berada di sini lapang pikiran, tidak banyak masalah. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنا. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semuanya. وأسأل الله سبحانه أن يجمعنا وإياكم في جنات ونهر. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya, saya berbadan kita semua yang berhadir di sini untuk bisa ketemu nanti di surganya Allah. وأن يسعدنا في الدنيا والآخرة. Semoga kita bisa bahagia, menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعائه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ini Bu, perbanyak doa ini Bu. Nabi SAW memperbanyak doa ini. Ini doanya dan kita hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, kasihlah kepada kami, kepadaku kebahagiaan di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah, dan kebahagiaan di akhirat. Ah, ini Bu. Perbanyak doa ini Bu Bapak yang dimuliakan Allah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam doanya paling banyak adalah doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan kepada kami di dunia ini dan kebahagiaan kelak di akhirat yang penuh kebahagiaan. Bagi Ibu Bapak yang ingin bertanya, dipersilakan. Tunggu santai buat 1 menit. Bola PS orang mau setel. Aduh.